warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Oktiviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya dengan judul pengembangan alat peraga proses pembentukan urin untuk siswa SMP. Dosen pengampu Ibu Riza Andriani, MPD. Baiklah, di sini ada bab pertama, yaitu yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Di bab 2 itu terdiri dari deskripsi teori dan kerangka berpikir. Di bab 3 itu terdiri dari langkah-langkah pengembangan, metode pengembangan tahap 1. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Nah, dalam proses pembelajaran tentu adanya komunikasi. Nah, komunikasi ini melibatkan 3 komponen, yaitu komponen pengirim, atau kita bisa ibaratkan itu sebagai seorang guru, dan komponen penerima itu kita libatkan sebagai seorang siswa, dan komponen pesan itu sendiri yang biasanya merupakan materi pembelajaran yang diajarkan oleh seorang guru. Nah, terkadang dalam proses pembelajaran terjadi kesalahan komunikasi. Nah, untuk menghindari itu semua, maka guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar. Media pembelajaran yang digunakan tentu yang dapat memberikan pemahaman konsep IPA kepada siswa. Media pembelajaran itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi, meningkatkan semangat belajar siswa, dan mencegah kebosanan. Salah satunya itu dengan menggunakan alat peraga yang akan dibuat, yaitu proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin ini kan terdapat di materi biologi, yaitu materi sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini adalah materi yang pernah dipelajari siswa, sehingga pembelajaran menjadi semakin menarik apabila kita fasilitasi dengan adanya alat peraga dalam menanamkan suatu konsep tersebut. Nah, salah satu bentuk pemecahannya tentu dengan mengembangkan media pembelajaran yang dapat menunjukkan proses terbentuknya urin yang disebut media model pembentukan urin. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pembuatan alat peraga rekayasa proses pembentukan urin untuk siswa SMP. Nah, tujuannya yang pertama untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi sistem ekskresi dan dapat meningkatkan pemahaman konsep sains siswa SMP. Yang kedua, untuk memudahkan siswa dalam memahami materi sistem ekskresi pada manusia. Yang ketiga, untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan lebih menyenangkan kepada siswa. Dan yang keempat, itu untuk menjadikan situasi belajar yang efektif. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, itu proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang kedua, itu meningkatkan pemahaman siswa dalam materi proses pembentukan urin. Yang ketiga, memudahkan guru dalam proses pembelajaran, yaitu proses pengeluaran urin. Yang kedua, itu landasan teori. Nah, landasan teori ini terdiri dari deskripsi teori. Nah, biologi merupakan ilmu sains yang berpeluang untuk diajarkan secara kontekstual, namun sulit untuk menjadikan pelajaran yang kontekstual di kelas. Hal ini karena guru yang kurang mampu dalam mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, sehingga siswa sulit bernalar dengan konten yang bersifat abstrak. Nah, pembelajaran biologi biasanya mengarahkan siswa untuk mengingat atau hafalan, sehingga membuat siswa kurang tertarik, bahkan mengarah pada kesulitan dalam memahami konsep materi pembelajaran biologi. Nah, pembelajaran biologi hanya mengandalkan daya retensi, harus diubah orientasinya, karena proses pengajaran saat ini masih dominan dilakukan oleh guru yang mana pembelajaran hanya bersifat teacher center. Nah, Saleh 2015 menjelaskan bahwa penggunaan alat peraga yang efektif digunakan dalam menunjang proses pembelajaran biologi, sebab mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Penggunaan alat peraga sistem ekskresi ini menggunakan alat-alat yang sederhana yang dimaksudkan agar pemahaman siswa terhadap konsep yang kontekstual tadi dapat dipahami dengan mudah.
Nah, kelebihan dari alat peraga ini mampu membantu siswa dalam memahami konsep mengenai tahapan dari proses pembentukan urin. Nah, selanjutnya ini ada kerangka berpikir. Di sini seorang guru pasti mengharapkan kondisi pembelajaran saat mengajar itu dengan kondisi ideal seperti siswa dapat berpikir secara ilmiah, siswa aktif dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran bersifat student center. Tapi fakta yang ditemui di lapangan yaitu siswa tidak berpikir secara ilmiah, model pembelajaran guru digunakan adalah ceramah, diskusi, dan sangat jarang menggunakan metode demonstrasi. Dan yang ketiga, sebagian besar siswa sulit memahami materi dan cepat merasa bosan. Dan keempat, pembelajaran bersifat teacher center. Nah, dari fakta yang didapatkan tersebut, maka inovasi pembelajaran yang menarik harus menggunakan media pembelajaran berbasis alat peraga. Nah, apa tujuannya kita menggunakan alat peraga ini? Yang pertama, sebuah media pembelajaran yang berupa alat peraga dapat membuat siswa berpikir secara ilmiah. Yang kedua, tentu kita harus dulu menguji kelayakan dari alat peraga kita. Dan yang ketiga juga untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Dan yang keempat, memudahkan siswa dalam memahami materi. Nah, oleh karena itu, maka saya mengembangkan media alat peraga proses pembentukan urin untuk siswa SMP. Yang ketiga itu prosedur pengembangan. Langkah-langkah pengembangan. Model pengembangan penelitian ini menggunakan Research and Development (R&D). Metode R&D adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Model prosedural adalah model bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model konseptual adalah model yang bersifat analitis yang memberikan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta berkaitan antar komponen. Nah, di sini saya menggunakan model R&D yang board and goal yang terdiri dari 10 langkah pelaksanaan, yaitu yang pertama penelitian dari pengumpulan data atau research and information collecting, yang kedua itu perencanaan planning, yang ketiga itu pengembangan draft product, develop preliminary form of product, yang keempat itu uji coba lapangan, preliminary field testing, yang keempat penyempurnaan produk awal itu main product revision, yang keenam itu uji coba lapangan, main field testing, yang ketujuh itu menyempurnakan produk hasil lapangan, operational product revision, dan yang ke-8 itu uji pelaksanaan lapangan, operational field testing, yang ke-9 itu penyempurnaan produk akhir, final product revision, dan yang terakhir itu diseminasi dan implementasi. Selanjutnya ini metode pengembangan tahap 1. Di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket ini berbentuk checklist yang diberikan kepada ahli media untuk mengetahui data tentang kelayakan media dalam pembelajaran, apakah media tersebut sudah layak untuk digunakan atau belum. Ahli materi untuk mengetahui data tentang isi materi yang digunakan, apakah telah sesuai dengan tujuan dan indikator pembelajaran. Selanjutnya ini analisis data. Angket validasi bertujuan untuk memperoleh nilai dari tim ahli mengenai media yang dikembangkan. Penilaian ini yang digunakan sebagai patokan apakah media tersebut sudah valid atau belum. Analisis data yang digunakan berupa data kualitatif yang mana mengambil data dari hasil survei responden. Selanjutnya desain produk. Nah, di sini saya ada merevisi desain produk saya. Ini desain produk yang pertama. Di sini saya berpikir ketika saya menggunakan alat ini nantinya, jika tidak ada wadah maka urin yang keluar nanti akan berserakan. Nah, jadi saya menambahkan di sini wadah untuk menampung urinnya. Dan di sini saya juga menambahkan tisu karena di sini kan saya menggunakan penyaringnya ini menggunakan botol aqua bekas. Jika tidak menggunakan tisu, maka nanti akan tidak terjadi proses penyaringan karena saya menggunakan air itu urinnya
menggunakan campuran air dengan pasir, sehingga nanti terlihat di sini proses penyaringannya. Sedangkan yang air akan lanjut masuk ke proses selanjutnya, sedangkan pasir yang tertinggal di sini tidak ikut masuk ke proses selanjutnya. Nah, selanjutnya inilah dia revisi desain yang saya buat. Di sini sudah ada tisunya, sudah ada wadahnya, tapi mohon maaf gambarnya tidak bagus karena saya tidak pandai dalam menggambar. Sekian presentasi dari saya, masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.